Kami berada di Yayasan Al-Huda Bustanul Kalam. Di sini banyak kelasnya untuk RA, TK, PAUD, MDTA, dan les bimbingan. Kebetulan kami datang waktu kelas MDTA di sore hari. Inilah wawancara kami bersama Ibu Hami. Selamat menyaksikan. Oh iya. Nah jadi kalau ini ya untuk nama Umi ya, nama Umi Aminah. Tapi di sini biasanya dipanggil panggilan akrabnya Umi Amin. Ya. Kalau anak-anak sama Umi di sini manggil Umi Amin. Nah, tahu nggak nama tempat ngaji kami? Nah, jadi kalau kami itu sebenarnya ada beberapa kelas ya. Ada kelas MDTA, ada kelas les bimbel. Kalau les bimbelnya itu namanya Al-Huda Chalistung. Terus ada kelas MDTA namanya Darul Ilmu. Nah kalau pagi ada lagi. Jadi kami itu ada berapa kelas. Kalau pagi itu RA. Jadi usianya itu PAUD sama TK. Itu dari jam 7.15 sampai jam 11. Nah kalau siang itu dari jam 2 sampai jam setengah 4 itu kelas les bimbel Al-Huda Chalistung. Nah terus dari setengah 4 sampai jam setengah 5 itu MDTA nanti. Nah tapi kalau mau bertanya tentang materi mengaji, sebenarnya kami di seluruh kelas itu ada materi mengaji. Memang diwajibkan kan, baik yang RA ataupun bimbel dan juga MDTA-nya. Terus Umi juga ada satu lagi yang Umi kelola itu TPQ. Tapi TPQ itu kami bekerja sama Masjid Al-Amin yang di Karanganyar bawah. Tahu? Nah itu Umi juga pengelolanya TPQ ya. Pengajarnya beda lagi orangnya dan metode yang diajarkan juga agak berbeda. Jadi setiap kelas itu memang metode yang diajarkan berbeda gitu ya. Terus kalau untuk tahun berdirinya, kalau untuk les kami berawal dari les bimbel. Dan kami dari awal memang memberikan materi mengaji dan hafalan. Ya karena itu materi wajib. Itu sudah berdiri sekitar berapa tahun ya? 6 tahun. Les bimbelnya 6 tahun. Berarti dari 2020 ya, kurang lebih. Jadi sekitar 6 tahun. Untuk kemudian berdiri kelas selanjutnya RA. RA itu usia PAUD TK ya, di bawah Kementerian Agama. Itu setelah berjalan les bimbelnya 2 tahun. Jadi usianya 4 tahun. Itu sudah punya akreditasi dan izin operasional ya. Kemudian untuk MDTA itu berbarengan sama les bimbel sekitar 6 tahun juga. Cuman peresmiannya baru sekitar 4 tahunan. Iya, itu dari les bimbel itu ya. Cuman kalau untuk peresmian secara surat menyatakan jadi sekitar 4 tahunan. Ada pertanyaan selanjutnya? Biasanya tuh berapa jam muridnya mengaji. Nah kalau untuk ini kan non formal ya, kalau les bimbel MDTA itu juga non formal ya. Jadi dari siang sampai sore ini itu tidak menetap jumlahnya ya. Namanya non formal kan, kapan aja mau ngaji, kapan mau rehat dulu kan. Jadi itu sekitar kurang lebih 25 pendataannya. Nanti untuk kesehariannya sih yang menyesuaikan, kadang yang hadir ya diajarkan gitu kan, yang tidak ya tidak gitu nah kan. Jadi kalau secara pendataan itu sekitar 25 orang ya. Kalau untuk TPQ beda lagi karena yang diwawancara ini tentang yang di sini kan. Jadi TPQ masjid beda lagi gitu.
Terus kan dalam mengajarnya kita tidak memiliki kesulitan atau hal yang Kalau masalah kesulitan itu banyak sebenarnya. Jadi setiap hal itu memang ada kesulitan tertentu. Kalau untuk tantangannya ya, anak itu misalnya itu udah pasti ya. Tapi bagaimana cara kita menertibkannya itu tidak bisa yang secara dipaksakan. Jadi paling kita tuh bisa memotivasi anak-anak memberi pemahaman bahwa kalau materi sedang berlangsung agar bisa lebih tertib. Tapi nanti kalau di jam rehat mereka kami beri waktu untuk bermain. Nah, seperti di tempat kami kan di sekretariat itu ada permainan ayun-ayunan gitu kan, dekat jungkit. Karena memang pagi itu kan ada jam RA PAUD dan TK itu. Jadi yang siang itu boleh main itu gitu kan. Jadi dia di jam istirahat itu silakan main, ngobrol gitu kan. Main tapi dengan syarat tidak melakukan hal-hal di luar batas, menyakiti teman dan lain-lainnya gitu kan. Gitu. Kalau untuk metode ngajarnya kesulitan tadi ya, kesulitan. Ya itu pertama kadang anak ribut, tapi ya bagaimana caranya kita menarik perhatiannya agar kembali fokus ke materi. Sekali bersendagura gitu kan. Jadi anak tuh tidak terlalu kaku gitu kan. Tidak selalu tertekan gitu kan belajar. Jadi kalau kami tuh bawaannya tuh kadang lucu gitu kan. Kadang ya mendengarkan curhat mereka gitu kan di sela-sela belajar itu gitu. Tapi kalau lagi mendengar materi penjelasan itu harus fokus. Nah, metode mengajarnya kami kalau MDTA itu dia khusus ke materi MDTA. Itu pelajarannya lengkap, ada 7 mata pelajaran sama dengan yang ada di MI. Karena MDTA itu kan madrasah diniyah takdimiyah awaliyah. Jadi dia madrasah diniyah sifatnya non formal, materinya sama dengan MI atau tingkat SD. Gitu. Nah, jadi yang kami ajarkan Al-Quran hadis, bahasa Arab, kemudian sejarah, kemudian Islam gitu ya. Tarikh ya. Jadi 7 pelajaran agama yang ada di MI itu juga diajarkan di MDT. Beda lagi dengan yang les bimbel ya. Kalau les bimbel itu yang kami ajarkan di luar dari materi mengaji dan hafalan itu yaitu pelajaran sekolah, menyesuaikan dengan anaknya masing-masing. Jadi sifatnya per individu anak. Misal anak yang satu ini kelas 1 gitu ya, kami mengajarkannya sesuai dengan materi sekolahnya yang kelas 1 gitu. Nah, kemudian kalau dia kelas 6 atau SMP beda lagi materinya. Jadi intinya menyesuaikan materi sekolahnya gitu. Untuk metode mengajarnya kami per individu. Kalau les bimbel itu per individu. Jadi dia bukan per kelas, per individu. Jadi misalnya anak A, kami kasih jam kedatangannya jam 2, selesainya jam 3. Jadi fokus mengajarkan dia dulu. Kalau dia datang yang lain misalnya, kami silakan buka bukunya gitu, materinya gitu ya. Kemudian silakan dibaca, nanti dijelaskan materinya, dijelaskan. Kemudian kalau ada PR misalnya silakan kerjakan secara mandiri, tapi kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Dan itu juga kami jelaskan kalau dia paham. Tapi kalau mau fokus ke materi mengaji, memang diajarkan juga itu materi mengajinya sama rata-rata Iqra dan Al-Quran. Jadi kita bukan pakai itu sama ya, kita pakai Iqra ya, ada juga yang Al-Quran. Jadi kalau metode mengajarnya sifatnya umum, tapi materinya masih seputar tajwid gitu kan, kemudian makhorijul huruf, kemudian tentang mat, panjang pendeknya, tentang tanda-tanda berhenti dan tidak gitu kan, masih sifatnya umum. Kemudian untuk hafalan itu ada 3 biasanya, itu doa sehari-hari, kemudian hadis ya, hadis
hadis itu tidak diwajibkan, tapi kalau untuk les bimbel dan MDTA itu tidak wajib. Tapi bagi yang RA itu wajib. Ya, mengikuti kurikulum yang ada di sekolah RA. Karena kalau RA itu sebenarnya formal. Nah, jadi ada satu materi ini itu tentang semester pendek 130 ya. Jadi kalau udah selesai 130 apa baru dilanjutkan ke tapi rata-rata mereka ini masih di 130 ya. Jadi itu materi Menurut Umi ya, kalau saat ini anak-anak itu belajar mengaji itu malah minatnya. minat untuk mengaji. Iya. Kalau ya. Kalau untuk saat ini ya, terus terang ya. Kalau misalnya mau kita lihat dari zaman beberapa tahun terakhir ya, itu sebenarnya makin kesini minat anak itu kurang. Gitu. Beda dengan materi yang sifatnya umum, misalnya les renang, gitu kan, les matematika, les bahasa Inggris, itu biasanya minatnya tuh lebih banyak. Apalagi mungkin kesadarannya untuk mempelajari materi keagamaan khususnya mengaji itu belum begitu maksimal ya. Jadi kami itu terus berproses, terus berusaha memberi pemahaman dan menanamkan kesadaran untuk pentingnya pelajaran agama, terutama mengaji. Karena mengaji itu kan sebenarnya materi pokok yang harus kita ketahui ya, sebelum ilmu-ilmu lainnya. Tapi ya alhamdulillahnya kalau tempat kita ini terus berjalan ya, walaupun tantangannya seperti itu, kesannya masih minim dan apalagi yang sifatnya kami terus terang ada administrasinya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat biasanya mengaji itu seikhlasnya aja, ya kan? Seikhlasnya aja, honor untuk guru itu nggak ada, ya. Hanya seikhlasnya saja. Ya berapa? Kadang hanya kasih maaf nih ya. Ada yang kasih kopi doang gitu kan, ada yang kasih juga gitu kan. Itu kalau lagi ngasih, kalau ya enggak, namanya seikhlasnya kan. Nah cuman terang kalau kamu administrasi, tapi alhamdulillah ada saja siswanya kan gitu ya. Jadi kalau mengenai minat lagi sebenarnya tergantung individunya masing-masing. Tapi selalu ada yang minat, asalkan kita itu pandai cara menarik minatnya gitu ya. Dan rata-rata biasanya yang ikut mengaji di tempat kami itu anak MI rata-rata, karena kita ingin mereka sembari mempelajari pelajaran sekolahnya yang sifatnya keagamaan. Jadi apalagi kami tuh memberi pilihan, boleh ikut les bimbel aja, boleh MDTA saja, boleh dua-duanya gitu ya. Jadi merangkap gitu. Dan metode kami kalau merangkap tuh nak 2 kelas gitu ya, 2 kelas ini kali. Itulah cara kami, salah satu caranya untuk menarik minat masyarakat. Apalagi mereka bersaudara. Ya besok aja boleh nak ya. Oh iya. Besok datang ya. Jadi itu salah satu cara kita menarik minat masyarakat ya, apalagi orang tua ya, cara juga kan biar agak mudah ya, satu tapi merangkap 2 kelas, jadi kita kasih diskon. Dan hal-hal lain lah di sela-sela materi sehari-hari mengaji dan belajar itu kami kadang masak-masak, ada yang diajak belajar. Jadi kami itu ya sepandai-pandainya kita lah cari celahnya. Kalau anak lagi kurang misalnya ya diajak salawatan dulu, ngaji dulu gitu. Jadi sifatnya tuh bersahabat. Jadi tidak yang kaku-kaku, terlalu kaku tidak. Nah, anak-anak ini kan dia udah sekolah
sore harus ngaji lagi, apalagi yang mulai dari siang mungkin masih capek kadang kan, jadi mereka pengen santai tapi di orang tuanya keresahan untuk ngaji dan belajar lagi. Apalagi yang sudah sekolah full day, dia pulang jam 8, kayak si Abang Mita tuh, dia tuh kelas 6 sekarang, kita lagi SMP. Jadi kalau udah sekolah full day pulang jam 4 harus les lagi dan ngaji lagi, kadang agak capek. Tapi ya itulah sebisanya kita mengajak anak ngobrol, misalnya gitu ya. Kalau dia lagi kurang semangat, kita tanyakan, dia curhat. Jadi welcome aja. Itu metodenya kalau kami. Tidak ada yang muluk-muluk sih, cuma sifatnya untuk sahabat. Yang sifatnya umum lah, gitu umum. Gimana semua tawarannya? Lewat apa misalnya lewat konsep atau lewat mulut ke mulut? Awalnya sih dari mulut, itu berawal dari corona. Itu awal mulanya. Jadi corona dulu, COVID itu nggak boleh tatap muka. Jadi ada permintaan dari Umi, boleh nggak minta nomor itu berawal dari permintaan sama halnya dengan PPI itu, karena PPI-nya vakum kemarin itu kan, jadi Umi mengambil inisiatif untuk membentuk kembali, menghidupkan kembali awalnya dengan di vakum ini, PPI yang RA, kemudian yang dulu dan juga MDTA, karena minimnya masyarakat untuk belajar dari keagamaan tadi kan. Jadi ya bagaimana caranya kita berjuang agar minatnya bisa meningkat. Santai saja. Ini kunci kamar. Itu aja ya. Itulah hasil wawancara kami dan sampai jumpa.